Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun 2022. Hari ini kita baru ada di hari yang kedua di tahun yang baru. Bapak Mama, saudara orang beriman, bagaimana rasanya kalau kita berada di suatu tempat atau ruangan yang gelap? Bapak Nimrod terasa karmana kalau di tempat gelap? Mencari terang. Om Susten kalau ada di tempat gelap, rasa karmana? Rasa tidak dapat berbuat sesuatu. Bapak Obed kalau ada di tempat yang gelap, kira-kira rasa karmana? Rasa tertutup. Tidak bisa berbuat. Bapak Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa apa yang disampaikan tadi oleh sebagian jemaat adalah benar. Ketika kita ada di tempat yang gelap, tentunya bahwa akan timbul rasa tidak aman dan nyaman. Kita merasa tertutup dan tidak bisa berbuat segala sesuatu. Kita merasa tidak dapat melakukan apapun juga. Dan ketika itu kita akan berusaha untuk mencari titik terang, supaya kita bisa bikin segala sesuatu. Ada orang bilang begini, kalau tuli, kotong masih bisa menikmati hidup. Kalau bisu, kotong masih bisa menikmati hidup. Kalau lumpuh pun kotong masih bisa menikmati hidup. Tetapi seandainya kalau kotong pun mata buta dan segala sesuatu gelap gulita, itu bertanda bahwa kotong pun hidup tidak berarti. Artinya bahwa dalam gelap kita akan merasa hampa, tidak dapat berbuat apa-apa, tertutup sama sekali. Suatu keadaan di mana kita tidak akan merasa nyaman. Sebelum ada listrik, lampu sehen dan juga senter, itu barang-barang elektronik. Tentunya bahwa orang tua di kampung-kampung selalu pakai biji damar, kemudian dibakar dan menjadi alat penerang. Kemarin ketika Natal, hias pohon Natal di Jemaat Immanuel Mio, saya berjumpa dengan satu lilin. Lilin yang tentunya dibuat oleh orang tua dulu, pakai kapas dan juga kemiri. Kapas dibalut dengan kemiri kemudian dijadikan sebagai alat penerang. Sangat begitu luar biasa. Itu berarti bahwa terang merupakan suatu bagian yang sangat vital dan menjadi kebutuhan bagi manusia. Kalau kotong ada dalam gelap pasti akan cari senter. Orang Wenoni belum ada listrik, tapi berusaha masing-masing ada lampu sehen. Dan itu berarti bahwa terang menjadi kebutuhan yang sangat vital. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dalam konteks ini Injil Yohanes sementara memberitakan tentang Yesus yang menyebutkan dirinya sebagai terang dunia. Ada banyak hal tentunya yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan dirinya atau memberi metafora pada dirinya. Akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air hidup, anak domba Allah, terang dunia, gembala yang baik, firman yang hidup, pintu dan jalan kebenaran. Banyak hal yang tentunya dipergunakan oleh Yesus selain terang. Dan kalau kita melihat metafora atau penyamaan ini, itu berarti bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus tentang gambaran dirinya merupakan kebutuhan-kebutuhan mendasar dari manusia. Manusia butuh roti untuk kenyang, untuk hidup. Manusia butuh air untuk hidup. Manusia butuh terang untuk bisa beraktivitas. Butuh gembala yang baik yang menuntun manusia. Butuh firman sebagai penerang hidup. Manusia butuh pintu sebagai jalan keluar dan seterusnya. Semua gambaran ini merupakan gambaran dasar kehidupan manusia, kebutuhan manusia yang sangat vital.
Yesus menggambarkan dirinya, artinya bahwa dalam hal ini dialah kehidupan sejati yang sesungguhnya. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya pada dalam konteks ini Yesus menyampaikan akulah terang dunia. Yesus menyampaikan ini ketika yang pertama bahwa dia ada di tengah-tengah perkumpulan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau kita membaca bagian ayat yang ke pasal yang ke-8 dari bagian firman Tuhan ini pada bagian ayat yang pertama. Di situ disampaikan tentang orang Farisi dan ahli Taurat yang sementara menghakimi seorang perempuan Sundan. Tentunya bahwa dalam hal ini Yesus menyampaikan dirinya sebagai terang, memberi gambaran kepada orang Farisi dan juga orang ahli-ahli Taurat bahwa tidak ada orang yang terlalu benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap diri, mengklaim diri sebagai orang benar. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang tadi datang dan kita renungkan, mereka menghakimi manusia dan juga seterusnya, menganggap diri paling saleh. Dalam hal ini juga pada konteks yang kedua berkenaan dengan perayaan Hari Pondok Daun. Ketika orang-orang atau bangsa Yahudi sementara merayakan Hari Pondok Daun, mereka membuat rumah-rumah daun di luar rumah selama 7 hari lamanya, kemudian mereka tinggal di luar rumah. Sebagai gambaran tanda keselamatan Kristus, terang Kristus akan datang. Hari Pondok Daun menggambarkan bahwa Yesus datang, juru selamat datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ketika mereka ada di negeri perbudakan, membawa mereka keluar untuk berjumpa dengan keselamatan dan terang sejati, yaitu Allah sendiri. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus, Dia menyatakan dirinya sendiri sebagai terang yang sejati. Dalam hal ini bahwa dengan tegas Yesus menyampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa belas kasihan dan pengampunan hanya datang dari Tuhan. Belas kasihan dan pengampunan sebenarnya ada datang dari Allah. Karena itu tidak ada orang yang dapat mengklaim dirinya paling benar. Tentunya bahwa dalam hal ini bertentangan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa sehingga Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia? Karena tentunya bahwa kita masih berjalan dalam kegelapan kehidupan dosa. Kita masih hidup dalam kehidupan di mana kita mengklaim diri sebagai yang benar, menghakimi dan tidak berbelas kasihan. Yesus datang menyatakan ini untuk kemudian kita melihat terang yang sejati. Bahwa di dalam terang yang sejati, orang akan merasa dirinya tidak layak. Di dalam terang yang sejati orang tidak akan menghakimi. Di dalam terang yang sejati orang memiliki belas kasihan seorang terhadap yang lain. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kenapa sehingga Yesus mengatakan demikian? Akulah terang dunia. Yang pertama, tentunya bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Ini merupakan penegasan tetapi juga sekaligus dia menyaksikan, memberitakan, menyampaikan dengan tegas bahwa benar bahwa manusia dan dunia tidak mengenal dirinya sebagai terang dunia, bahwa Allah yang telah mengutusnya ke dalam dunia. Karena itu dia harus dengan tegas menyaksikan dirinya bahwa dia adalah terang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya bahwa pernyataan Yesus bahwa dia adalah terang dunia bukan hanya sebagai suatu kesaksian, tetapi juga tentunya bahwa ketika yang mendengar sebentar kita mengambil keputusan mengikut dia. Kata firman Tuhan, barang siapa mengikut aku. Siapa yang mendengar dia percaya dengan iman, percaya dengan benar Yesus adalah terang dunia. Tetapi juga dalam keputusan yang benar mengikuti Yesus. Omong soal mengikuti Yesus ini tentunya ada 2 versi. Yang pertama orang mengikuti Yesus karena keputusan. Yang kedua orang mengikuti Yesus karena ikut arus. Karena keputusan tentunya dengan komitmen yang benar. Benar-benar telah mengalami terang Kristus. Dan kemudian memberi diri untuk mengikuti Yesus. Dengan keyakinan iman dan komitmen yang sungguh. Bukan karena paksaan. Yang kedua,
orang mengikuti Yesus karena ikut arus. Karena ikut arus pengajaran, karena ikut arus orang mengikuti Yesus. Karena lihat orang lain ikut Yesus, dia juga berbondong-bondong ikut Yesus. Karena melihat bahwa mengikuti Yesus ada mujizat, mengikuti Yesus ada banyak perkara-perkara ajaib. Kemudian orang ikut arus mengikut Yesus. Yang ditekankan di sini adalah bahwa ketika kita mengaku dia adalah terang dunia, itu berarti kita ada dalam suatu keputusan dan komitmen yang benar untuk mengikut dia. Yang ketiga, ketika kita telah mengambil keputusan yang benar untuk mengikut dia, maka dia berkata ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Siapa yang mengikuti Yesus sebagai terang dunia, dia tidak lagi ada dalam kegelapan. Tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi telah dimerdekakan untuk kemudian melihat terang yang ajaib, yaitu Yesus sendiri. Mengalami terang hidup, mengalami sukacita, dan mengalami kehidupan di dalam iman. Tidak lagi hidup dalam penindasan kegelapan dosa, tetapi kemudian ada dalam komitmen dan keputusan untuk hidup dan berjalan dalam terang Kristus. Tidak berjalan dalam kegelapan artinya bahwa komitmen kita untuk meninggalkan kehidupan dosa, meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan kehidupan yang sia-sia, meninggalkan kehidupan yang tidak berpadanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ada keputusan-keputusan di sana. Yang keempat, mempunyai terang hidup. Mempunyai, kata mempunyai di sini berarti bahwa apa yang kau miliki. Mempunyai berarti milik pribadi. Mempunyai berarti dia melekat dengan kita. Mempunyai berarti tidak asing. Mempunyai berarti bahwa kemana dia pergi kotong ada di situ. Mempunyai berarti bahwa tidak terlepas. Mempunyai terang hidup. Terang itu telah datang di antara kita. Yesus Kristus sendiri telah menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Dia datang supaya memberikan bagi kita cahaya terang kepada kehidupan baru. Supaya kita yang masih hidup dalam kehidupan kegelapan dosa, kita beroleh terang hidup. Kita mempunyai terang hidup. Kita memiliki terang hidup. Kita hidup dengan mengalami perubahan-perubahan di dalam terang itu. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ketika kita telah mempunyai terang hidup, maka kita akan mengenal Bapa yang mengutus dia. Kita akan mengenal pribadi yang sejati dari Yesus itu, yaitu bahwa dia adalah terang dunia. Dia datang supaya kita memperoleh pengharapan di dalam dia. Bapak, Mama, Saudara, orang beriman, hari ini kita sudah ada di hari yang kedua di tahun yang baru. Tetapi juga berkenaan hari ini minggu yang pertama. Kita kembali datang untuk kemudian kita mendapatkan penguatan-penguatan dalam terang firman Tuhan. Untuk kemudian dalam kita menjalani kehidupan kita di tahun 2022. Tahun yang menjadi rahasia bagi kita. Kita mengalami tuntunan Tuhan dalam perjalanan hidup tiap-tiap hari. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi kita dimerdekakan oleh Kristus untuk kemudian kita mengalami terang hidup yang sesungguhnya. Dia adalah terang hidup yang sejati. Dia datang supaya kita semua beroleh hidup, supaya kita dipimpin oleh terang, yaitu Kristus sendiri. Kita dipimpin baik dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, dalam komitmen untuk mengikut Yesus sebagai terang yang sesungguhnya, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, kehidupan sebagai suami dan istri, kehidupan sebagai anak-anak, kehidupan dalam persekutuan orang beriman, kehidupan dalam persekutuan kehidupan sosial bermasyarakat. Kita dipanggil untuk kemudian kita melihat benar bahwa Kristus adalah terang yang sesungguhnya. Dalam dia kita beroleh sukacita. Tadi yang disampaikan bahwa kalau hidup dalam gelap sonde nyaman. Hidup dalam gelap kita buntu. Hidup dalam gelap sonde ada jalan keluar. Tetapi di dalam Kristus tentunya terang Kristus memberikan kenyamanan. Terang Kristus memberikan bagi kita jalan keluar. Di dalam Kristus tidak ada jalan yang buntu. Dan kita dapat melakukan segala perkara-perkara baik di dalam iman. Untuk kemudian kita menunjukkan kehidupan kita. Di mana kita telah hidup dalam terang Kristus yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Baiklah kita menjadi orang-orang
pembawa terang. Jangan sampai kita sama seperti orang yang pegang senter. Kalau orang yang pegang senter itu dia boleh sorot, oh semua orang kasih terang. Dia pegang senter, dia lihat begini, oh bisa loti semua yang di depan. Tetapi dia yang pegang senter sendiri, dia sonde dapat itu terang. Terang berarti sama seperti cahaya lilin yang menyala. Memancarkan cahaya itu kepada semua sudut dan sisi dan tempat. Bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga diri kita yang memancarkan terang. Kita mengalami terang itu. Mari kita berjalan dalam tahun rahmat Tuhan, tahun karunia Tuhan, sambil kita melihat bahwa hanya Kristus terang sejati yang akan menuntun kita sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.